itu beliau itu merenung, melihat, kayak mungkin bingung, bimbang. Ada suatu makhluk yang muncul dari dalam air dan berjumpa dengan beliau. Saya akan menyelamatkan kamu. Ya, saya akan menyelamatkan kamu. Tapi saya minta kamu dan suamimu datanglah ke tempat ini setelah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata putih, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan saya juga mengucapkan beribu-ribu maaf atas segala ucapan mungkin yang saya ucapkan, banyak kesalahan yang tidak sengaja saya ucapkan ya. Saya mengucapkan banyak-banyak beribu minta maaf teman-teman. Dan mudah-mudahan untuk kali ini saya bisa ya menuntun semua penonton saya itu menuju ke jalan yang tadinya mungkin belok ke kiri, belok ke kanan, bisa lurus ke depan gitu ya teman-teman ya. Maksudnya lurus ke depan itu ya menghadap kiblat gitu teman-teman. Karena kita tahu kiblat kita itu adalah langsung ya, bukan kiblat yang ke arah barat atau apa, tapi langsung menuju ke Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman, saya berada di sebuah lokasi dan ini saya mohon maaf karena saya agak sedikit flu ya. Jadi mungkin agak terganggu sedikit. Flu saya itu menyerang mendadak gitu teman-teman. Ini saya berada di lokasi di mana yang konon katanya mitosnya itu adalah air terjun pengantin teman-teman. Nah, di sebelah sana itu ada air terjunnya. Ini jalannya yang menuju ke sana teman-teman. Cuman kalau malam hari itu tidak ada orang satupun yang diizinkan masuk. Bahkan saya sudah bernegosiasi dengan penunggu ya yang di sini. Itu bukan penunggu kaleng-kaleng teman-teman ya, penunggunya itu luar biasa. Dan mitos yang beredar itu kalau ada pengantin baru yang datang ke sini, mereka akan hilang seketika. Ini beredar karena dulu ada, memang awal-awal air terjun itu ada seorang pengantin yang honeymoon ya teman-teman ya. Mereka berwisata ke tempat ini karena air terjunnya itu wow, luar biasa indahnya. Mungkin kalau besok ya, besok pagi saya berkesempatan untuk menuju ke sana, saya akan tempelkan videonya di sini. Tapi kalau memang tidak berkesempatan, tidak akan saya tayangkan di sini ya teman-teman. Jadi pengantin ya yang menuju ke air terjun itu mereka hilang. Ada 2 pengantin yang hilang seketika di tempat itu. Ini kenapa kok bisa pengantin dua-duanya itu hilang? Yang pertama itu pengantin baru melakukan ijab dan salah satu wanitanya itu lari ya teman-teman ya. Setelah menikah lari. Ini karena pernikahan mereka itu dilakukan secara paksa teman-teman. Jadi kayak pernikahan yang dilakukan secara paksa. Akhirnya setelah ijab selesai, sah semuanya, mengatakan sah ataupun resmi, langsung wanita itu menangis dan lari bersembunyi menuju ke arah air terjun. Nah, ketika itu sang suami itu lari mengikuti dia dan hilang seketika berserta orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini yang menjadi keanehan. Orang-orang yang mengikutinya pun ikut hilang semuanya tanpa ada jejak mayat ataupun apapun di tempat itu. Nah, ini yang kedua kalinya itu seorang pengantin juga yang honeymoon. Mereka melihat air terjun ini dari website ya, sangat indah. Ketika mereka menuju ke situ, mereka berdua ditemukan jatuh. Nah, ini sih mungkin faktor alam atau gimana ya teman-teman ya. Soalnya mereka ditemukan jatuh dan meninggal. Ada jasadnya, ada mayatnya. Nah, yang pertama ini, yang kenapa dijuluki air terjun pengantin ini yang pertama yang mengerikan, tanpa ada jejak apapun, semuanya hilang. Ini yang pertama. Auzubillahi min dzalik.
yang saya anehkan, kenapa sejak saat itu ya pengantin yang datang ke sini, pengantin baru yang usianya itu masih bau kencur ya teman-teman. Maksudnya bau kencur itu kayak baru 1 atau 2 bulan itu dilarang ke sini. Jadi mereka yang ke sini berpasangan ya diminta KTP-nya teman-teman. Bahkan surat nikahnya diminta. Tapi anehnya kalau mereka yang berpacaran tidak. Jadi mereka ditanyakan kayak gini di pos jaga, sudah menikah? Belum. Boleh masuk berdua. Sudah menikah? Sudah. Kapan? Tanggal sekian. Oh, baru 1 bulan, maaf, gak boleh. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau masih pacaran ke situ boleh. Yang dimitoskan, kalau yang pacaran datang ke situ, selang beberapa bulan mereka pasti menikah. Pasti. Itu yang anehnya terjadi seperti itu. Mereka pasti menikah. Ya. Selang beberapa bulan, tidak sampai lebih dari setengah tahun. Pasti mereka setelah datang dari sini yang belum menikah pasti menikah bersama pasangan yang dibawanya tersebut. Ya, tapi dari yang beredar, semua orang yang datang ke sini bersama pasangannya itu nggak tahu kenapa, apakah mereka itu dirasuki oleh sesuatu makhluk dari sini. Soalnya kebanyakan yang datang ke sini itu mereka awalnya berpacaran, tapi selang beberapa bulan banyak mitos yang beredar, kabarnya mereka itu hamil duluan. Nah, mungkin setelah mereka datang dari sini, mereka kayak ada cipratan-cipratan asmara. Saya nggak tahu, mereka kayak mungkin lebih agresif ya teman-teman seketika di rumah ya, karena mungkin ada sosok-sosok yang merasuki dari sini. Nah, makanya dari itu saya datang ke sini ingin memecah semua ini ya. Ini mohon maaf, saya flu-nya itu lumayan berat. Oh ya, Mas Evi, kain kafan yang saya titipkan dari tadi sebelum naik ke sini mana, Mas Evi? Oh ya, ini misal. Oke. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin tahu ini kain kafan apa, ini adalah kain kafan biasa, bukan bekas mayat, bukan bekas apapun, tetapi ini kain kafan yang saya bawa. Ini bukan baru, ini bukan bekas juga, bekas mayat maksudnya, tapi ini memang kain kafan yang sering saya gunakan untuk menangkal ataupun melakukan hal-hal kayak magic gitu teman-teman. Dan kali ini kenapa saya tidak melakukannya secara langsung, karena tadi sudah kita coba ya Mas Evi ya, gagal. Dan akhirnya kita turun lagi ke bawah mempersiapkan kain kafan ini. Mudah-mudahan kali ini tidak gagal ya. Jadi kita di sini tuh sudah naik turun beberapa kali teman-teman. Di sini sangat dingin sekali teman-teman. Cuacanya sangat dingin sekali. Saya sampai nggak bisa menghirup nafas dengan biasa karena memang dinginnya itu luar biasa. Wah, astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. 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 Saya di sini memanggilmu. Jadi saya berharap kamu muncullah di sini dengan undangan saya. Beberapa doa, mantra sudah saya tunjukkan ke kamu. Maka saya harap kamu muncul di sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Baik. Jadi dia tidak mau menjawab, teman-teman, kalau posisinya itu tertidur. Dia ingin berdiri dan sejajar dengan saya. Baiklah, akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ternyata permintaanmu itu begitu banyak. Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu pengantin yang mana? Soalnya ada 2 pengantin yang meninggal di sini. Yang hilang 1, yang meninggal 1. Kamu adalah yang pertama. Kenapa kamu meninggal? Kenapa kamu hilang? Beserta orang-orang. Di mana orang-orang itu? Astagfirullahaladzim. Jadi semua ini ulah istrimu. Allahu Akbar. Pantas. Jadi kamu saya panggil di sini, kamu sangat senang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. La qatil. Mengerikan sekali. Allah. Jadi teman-teman, ternyata ya, dia ini dipancing oleh istrinya untuk lari ke sini. Semua ini ulah dari sang istri, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bahkan beliau ini sangat senang sekali bisa muncul di sini karena beliau selalu terikat di air terjun bersama orang-orang yang mengikuti. Jadi mereka itu merasa terkurung, teman-teman. Jadi kayak di dalam suatu ruangan yang sangat gelap, mereka itu nggak bisa melihat apa-apa dan dikurung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti itu. Jadi mereka semua tergelincir masuk di dalam pusaran air. Yang selamat itu yang tidak di dekat air terjun itu, yang tidak tergelincir. Astagfirullahaladzim. Apakah istrimu waras? Kenapa istri kayak gitu kamu pertahankan, kamu nikahi? Kalau dia memang menolak,
Oh, kamu tidak peduli karena kamu sangat cinta dengan dia. Astaga. Allahu Akbar. Ini saya terangkan ya teman-teman ya, percakapan saya dengan beliau tadi. Yang pertama, ketika menikah, ya ini sudah direncanakan oleh sang wanitanya untuk kesini. Jadi wanitanya itu tidak ingin menikah dengan bapak ini, ya. Jadi wanita itu tidak menyukai dengan orang-orang yang berharta banyak. Bapak ini memiliki harta banyak, beliau menikah dengan cara paksa, ya, membeli teman-teman dengan uang yang sangat banyak, dibeli wanita itu, tapi wanita itu tidak mau, dan wanita itu bertemu dengan suatu makhluk yang berada di air terjun situ, dan makhluk itu berkata, waktu beliau itu merenung, melihat, kayak mungkin bingung, bimbang, ada suatu makhluk yang muncul dari dalam air dan berjumpa dengan beliau. Saya akan menyelamatkan kamu, ya, saya akan menyelamatkan kamu, tapi saya minta kamu dan suamimu datanglah ke tempat ini setelah menikah. Saya akan menyelamatkan kamu dari noda suamimu, ya. Padahal kalau sudah menikah itu sudah bukan noda lagi, karena itu sudah ibadah. Tapi karena dipancing oleh makhluk tersebut, astagfirullahaladzim. Oke. Mulai saat ini saya akan melepaskan kamu agar kamu bisa lepas dari tempat itu selamanya. Ya. Jasad kamu di mana? Jasad kamu tinggal tulang. Berarti di dasar. Allahu Akbar, tinggal tulang teman-teman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, saya akan memutus ya rantai kamu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah. Ini saya harus memanggil istrinya, tapi nanti ya teman-teman ya, saya harus menjelaskan betapa ngerinya tempat ini. Memang kalau kalian merenung di tempat ini, hati-hati, nanti kalian akan dimanfaatkan. Ternyata saya belum tahu tentang misteri makhluk apa yang di dalam pusaran air itu yang bisa menjerumuskan pengantin ini. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau malam hari memang saya dihadang, tidak bisa masuk ke sana. Ini melebihi dari kekuatan saya, ya, bukan kekuatan abal-abal yang menunggu tempat itu. Mungkin kalau siang hari bisa. Dan ini ya teman-teman ya, pria ini terjebak di dalam suatu ruangan yang gelap. Dia bahkan tidak bisa keluar. Dia senang sekali bisa melihat tempat ini, meskipun beliau berkata tempat ini sudahlah sangat berbeda dari yang dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu tempat ini tuh sangat bagus, ya, sangat indah untuk menuju tempat air terjun tersebut. Tetapi setelah terkenal dengan mitos air terjun pengantin, yang pengantin tidak boleh ke sini, ini jadi tempat yang kurang terawat, karena wisatawan yang kesini tuh kebanyakan takut. Hanya anak muda yang berpacaran yang sering kesini. Kalau orang yang sudah menikah, mereka milih menghindar dari tempat ini. Takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti itu teman-teman. Dan juga tempat yang di sini itu tidak ramah kepada anak kecil. Anak kecil yang kesini selalu menangis. Kabar yang beredar seperti itu. Dan kali ini
saya akan mencoba menarik sang wanitanya yang terkunci. Mungkin terkunci ya, kalau masih terkunci, kalau tidak akan saya bebaskan juga dia. Allahu Akbar. Saat beliau merenung, beliau didatangi sebuah rambut dan tangan yang panjang. Beliau bingung, kesedihan di situ, dan beliau ini ditarik. Tiba-tiba ditarik dan tercebur di air itu. Dan beliau ini seketika wafat di situ, dan beliau sudah tidak berada dengan raganya, tapi raganya itu dipinjam, ya, dikendalikan oleh hal lain